Oke, welcome to Wisdom Wednesday. Senang banget kita sambil tunggu yang lain ya untuk join pada malam hari ini. So excited karena temanya ini bagus banget. From employee to employer. Jadi bisa dibilang kalau kita sebelumnya itu jadi pegawai, kita bisa jadi bos atas perusahaan kita sendiri. Jadi background-nya kenapa kita adain acara Wisdom Wednesday, khususnya topik kita pada malam hari ini adalah karena kita melihat banyak banget kaum muda itu yang sering galau. Pekerjaan apa yang mereka harus pilih, kemudian mereka harus menggapai masa depan yang seperti apa, pingin pekerjaan yang lebih bagus lagi, pingin karir yang lebih meningkat lagi. Kemudian kalau kita berbicara seperti itu, kita juga pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih visi dalam hidup kita? Kemudian yang kedua, apa kira-kira mimpi, harapan, cita-cita yang kita pengen capai dalam kehidupan? Nah, itu uh, pasti ada di dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu waktu kita masih muda. Masih muda sih sekarang. Nah, nanti ada dua pembicara kita yang masih muda, ya, tapi mereka ini benar-benar visioner dan benar-benar berani untuk mengambil keputusan menjadi seorang entrepreneur. It's not easy, tapi kita nanti akan menggali hikmat-hikmat yang Tuhan berikan dalam diri mereka itu gimana mereka bisa akhirnya decide, memutuskan untuk mereka melakukan apa yang mereka miliki sekarang ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pasti ada juga yang merasa udah jenuh, bosan dengan pekerjaan yang sekarang, ya, atau mungkin kehilangan pekerjaan juga. Namun, kita mungkin ada beberapa yang sudah di comfort zone, kemudian kita nggak berani untuk ninggalin. Misalnya, kita merasa karir kita, ya, pekerjaan kita sudah oke nih. Kalau misalnya gua ambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu, resikonya kira-kira seperti apa? Nah, kadang-kadang kita mikirnya banyak banget sampai akhirnya kita nggak berani, padahal mungkin Tuhan sudah memberikan panggilan di dalam diri kita itu untuk melakukan karya kita sendiri. Nah, itu nanti kita akan gali dari dua orang ini, pasti mereka juga punya pengalaman yang mengarah ke sana. Nah, terlebih dengan adanya pandemik sekarang, tidak heran kalau semakin banyak orang itu yang merasa kacau atau frustasi karena visi itu seakan-akan semakin kabur. Ya, mungkin sebelum pandemi ini dimulai, mungkin kalian sudah ada yang berencana untuk, gua mau keluar dari kerjaan gua pengen mulai usaha sendiri, tapi tiba-tiba terjadi pandemik seperti ini. Nah, mulai deh visi kita mulai kabur, kemudian tambah lagi kita takut akan masa depan kita yang semakin tidak jelas. Nah, terus dari mana kita harus mulai, kemana kita harus melangkah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat wajar kalau kita pertanyakan. Seru ya kayaknya ya, kalau dari latar belakang seperti itu. Jadi di bulan Juli ini memang komunitas LOJF kita sedang fokus tentang karir, tentang pekerjaan nih. Ya, terutama pada hari ini, ya seperti gue bilang tadi, topiknya adalah bagaimana kita beralih mulai dari seorang pegawai menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Oke, nah tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai, ya, gue pengen mengundang dulu dua narasumber kita, ya, nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan dua narasumber ini. Oke, yang pertama aku undang ini namanya adalah Edward Hendra Surya. Nah, yang paling atas ya, kalian bisa lihat senyumnya yang tidak dibuat-buat itu, ya. Masih muda banget, sekitar 45 umurnya. Jadi sedikit background tentang si Edward ini, dia adalah seorang entrepreneur yang telah bertekad. Nah, ini aku tuh udah tulis nih. Telah bertekad untuk menjadi entrepreneur yang telah ia rintis sejak ia masih kuliah. Wah, ini luar biasa ya. Ia sempat bekerja di sebuah perusahaan sebagai upayanya untuk
mencari pengalaman yang lebih banyak, dan itu sekedar menjadi batu pijakan. Nah, gak banyak orang nih, gak banyak anak muda itu yang sudah tahu apa yang dia mau tuju. Karena banyak juga yang, ya udahlah ngalir aja, seperti itu. Nah, Edward ini sekarang memiliki banyak sekali bisnis sendiri. Yang pertama itu dia punya bisnis sedot tungau. Namanya King Clean. Jadi itu dia membersihkan semua kalian punya, mulai dari ranjang, korden, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga punya usaha di bidang makanan. Itu legend banget, itu enak banget, mereknya Onde Mande, itu dendeng dari Padang. Nah, kemudian yang terakhir, dia bersama dengan 2 partnernya yang keren, dia bikin sebuah usaha namanya Opa Korean Chicken. Nah, Edward mungkin ada yang perlu dilengkapi gak biar audiens tahu? Secara singkat ini kita tanya background lu dulu ya, kemudian apa yang lu lakukan sekarang ini. Ada yang perlu ditambahin nggak? Oke, sapa-sapa dulu dong. Halo semua. Ya, gue rasa cukup sih. Kayaknya memang itu yang saat ini memang kita jalanin sih. Ya. Kalau Ya. banyak-banyak ntar dikira nyombong ya, kok Ed? Iya. Ya, aku biasa panggil Edward ini kok Ed, karena dia meskipun umurnya di bawah aku, tapi tampangnya boros. Jadi aku panggil dia Ed. Nah, kemudian yang kedua, kita sapa, ini nama lengkapnya itu Furianti. Kita biasa panggil Furi. Jadi dia ini seorang entrepreneur di luar rencana dari cita-citanya. Jadi gue kenal Furi dari awal, dia bekerja di sebuah bank yang terkenal di Indonesia, ya nanti dia akan cerita juga, di perusahaan konsultan, jadi itu nasional dan internasional. Kemudian pindah, ya dia buka perusahaan sendiri namanya Dream Center Asia. Jadi itu ada coaching service. Ini nanti kita akan gali lebih dalam lagi ceritanya gimana dia dari pegawai, benar-benar, padahal jabatannya juga tinggi, jadi jangan dibilang ya, ini dia kerja cuma biasa aja, enggak, ini sudah comfort zone, tapi dia lepas semuanya itu untuk memulai sebuah usaha baru. Nah, sampai akhirnya usahanya yang sekarang, dan 2 orang ini jualan banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat background-nya, ya kalau Edward itu ada King Clean di belakangnya background-nya. Ini benar-benar sales dan marketing sejati ya, selalu branding setiap saat. Nah, Furi itu kalian bisa lihat itu ada snack yang enak banget, namanya Kata Oma. Kalau mungkin yang tahu apa sih Kata Oma, itu camilan telur gabus. Itu warisan sang ibu dari Furianti. Oke, nah sebelum kita gali lebih dalam lagi, yuk kita mulai Wisdom Wednesday kita ini di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau boleh kembali kumpulkan kami dalam acara Wisdom Wednesday, di mana kami percaya bahwa acara ini kami akan memperoleh hikmat berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh kedua teman kami, yaitu Edward dan Furi. Berkati acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, biarlah segala pembicaraan kami ini boleh menguatkan, boleh menginspirasi, dan memberikan perspektif yang baru, supaya kami dapat menjadi terang, kami boleh menjadi sukses juga dalam kehidupan karir kami. Dan biarlah kehidupan kami, semuanya ini boleh untuk memuliakan nama-Mu. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tanpa berlama-lama. Jadi ada 8 pertanyaan yang aku sudah siapkan pada malam hari ini. Nanti gantian ya. Mungkin yang pertama ya nggak enak ya, nanti dipikir ini David ini harusnya kan ladies first. Oke, karena seperti itu ya Furi pasti happy lah ditanyain pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, Bu. Tadi kita sudah dengar sepak terjang kamu yang impresif ya. Kita mau tahu nih, dari dulu apa memang sudah punya mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha?
Silakan mulai dari Furi dulu, kemudian nanti Edward. Oke. Shalom fam semuanya. Untuk menjawab pertanyaan apakah dari dulu bermimpi menjadi pengusaha, jawabannya tidak dan tidak sama sekali. Karena sebenarnya semuanya itu mengalir aja gitu loh buat saya. Bahkan ini sebenarnya good news mungkin untuk orang-orang yang masih bingung dan galau ya. Karena saya juga tuh baru menemukan visi itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Saat itu pun karena LOJF bawain firman itu tentang vision. Jadi di sini kebetulan ada juga yang preachernya waktu itu membawakan vision ya. Waktu itu ada David dan Stephen gitu. Jadi waktu itu tuh saya langsung berpikir juga gitu, vision, visi gue apa ya? Terus gue mau ngapain ya? Gue ini siapa ya? Oh galau banget lah gitu loh pada saat itu ya. Tapi karena ada materi itu yang membantu untuk berpikir, kemudian kita juga ada workshop waktu itu kan tentang mengetahui bagaimana dream kita itu apa sih. Yeah. Nah di situ itu sebenarnya sangat-sangat life changing moment gitu loh. Buat saya di mana saat itu akhirnya gue tahu kayak visi gue apa, purpose gue apa, calling gue apa gitu. Jadi benar-benar wah gila terus lemes karena aduh kok kayaknya gue tidak berada di track yang benar nih dalam sisi berusaha ya gitu pengusaha karena waktu itu masih jadi kerja di bank gitu. Akhirnya karena waktu itu yang ditunjukkan itu sebenarnya adalah bagaimana dari dulu kemanapun gue pergi gue selalu dicurhatin orang. Ini nggak apa-apa ya, gue lu aja ya biar lebih. Awal dari banyak dicurhatin orang ya, Bu ya? Kemanapun dicurhatin orang terus sampai akhirnya gue tuh sempet kayak asbun asal bunyi ke teman gue yang bule gitu bilang kayak, you know what? Gue bilang if only I could earn a living out of just listening from so many people's story gitu, I would have been so damn rich by now. Gue bilang gue kaya banget tuh kalau misalnya gue dicurhatin orang terus gue bisa dapat duit gitu ya. Terus dia bilang, yes you can. Why don't you become a life coach? Kenapa lu nggak jadi life coach? So anyway, cut the story short, akhirnya gue mulai pelajari ini apaan sih gitu dan kemudian waktu pas ada sesi visioning itu, gue tahu tracknya gue yang dari dulu sampai sekarang sampai saat itu yang selalu konsisten itu adalah selalu dicurhatin orang dan gue benar-benar nggak bisa lari dari itu. Mau di gue dari sekolah dimanapun di luar negeri dalam negeri kantor apapun tuh nggak pernah bisa jauh dari itu. So akhirnya gue mulai belajar dan tahu waktu itu ada discernment banget sebenarnya gitu. Tuhan apakah ini gitu kan panggilannya, apakah ini tujuan hidup gue gitu. Terus gue ketemu sama temen gitu kan yang dia bilang, lu tuh kenapa sih lu nggak jadi counselor atau dia bilang kenapa lu nggak jadi life coach aja di tempat gue gitu. Dia bilang, gue masih kerja nggak apa-apa. Dia bilang gitu, lu nyambi aja. So akhirnya waktu itu gue nyambi gitu kan nyambi untuk supaya pengen tahu aja. Jadi I took a certification coach. Terus gue nyambi, dikasih juga gitu kan, setiap seminggu sekali, meskipun gue kerja di kantor, tapi seminggu sekali gue nyambi part-time jadi consultant gitu, jadi coach gitu, bukan consultant. So anyway, akhirnya itu di mana gue mendapatkan calling dan gue coba untuk jajaki ya, dengan persiapannya, dengan belajarnya. Akhirnya gue mulai berpikir lagi, aduh ini should I leave the comfort zone atau enggak gitu kan, gue pindah atau enggak ya gitu. Nah gue discernment lagi kan sama Tuhan dan caranya gue discernment itu benar-benar gue even mengajukan kayak 3 persyaratan Tuhan kalau misalnya memang Tuhan pengen aku pindah gitu kan dari employee menjadi ngikuti panggilanmu ini gitu kan. Gue bilang waktu itu gue masih banyak banget loan di kantor, gue bilang bantu gue untuk bisa lunasin itu loan. Terus dapetin gue klien-klien lain yang lebih banyak gitu kan supaya lebih stabil dong, masih cuma 1 klien doang kan gitu. Terus pastikan apa yang gue berikan itu bermanfaat buat orang lain gitu, maksudnya berasa gitu kan ya. Sama yang ketiga gue bilang gue harus ada safety net gitu karena untuk pindah nggak mungkin ya kalau misalnya awal-awal mungkin kita belum langsung dapat pemasukan kan gitu kan. Nah, delalahnya 3-tiganya dikabulin. Jadi gue yang kayak, waduh susah nih ya, kalau taruhan sama Tuhan susah ya. jadi ya sudah, gue harus konsekuen. Akhirnya gue pindah dan gue bangun Dream Center waktu itu. Wow, nice. Itu baru sampai Dream Center. Kemudian sambil Dream Center, si nyokap iseng-iseng kan bikin camilan. Sering banget kan dibawa ke LOJF juga kan, yang selalu jadi rebutan paling hits itu kan telur gabus. Gratis soalnya, Bu. Gratis. Rebutan.
Terus gue iseng-iseng, gue ketemu Steven juga di sini kan di Iya. LOJF kan. Jadi bener-bener kayaknya tuh Tuhan udah LOJF itu bener-bener spesial lah gitu loh buat gue ya. Itu Karena tuh komunitas Tuhan udah apa sih? tanamin. Kenapa? Itu komunitas apa sih sebenarnya? Komunitas Light of Jesus Oh Family. iya. Ini bukan iklan ya, beneran. Ini Iya. sharingnya ya memang kebetulan seperti itu. Gue tidak akan menambah-nambahkan dan mengurang-urangkan gitu. Kita komunitas makan-makan gitu kan ya? Heeh, Ya, heeh, ya. heeh. Lanjut Bu, Terus fokus ya. iya, terus ketemu Steven, dia bilang, Fu, kita seriusin aja yuk. Terus ya udah gue ketawa-ketawa aja kan, iseng-iseng, kemudian dijajaki, serius pula gitu kan, makin lama gitu kan. Ini kata Oma ini makin serius. Akhirnya gue lepas lagi Dream Center, gue ada managing partner yang running, gue sekarang full time di kata Oma. So Wow. kembali lagi, apakah gue pernah bermimpi untuk menjadi pengusaha? Tidak, sama sekali tidak. Semuanya tuh buat gue itu mengalir aja banget-banget. Tapi gue tahu ini tuh mengalir, gue ngikutin tuntunannya Tuhan lah, nggak mau-maunya gue doang. Jadi even waktu itu gue ada Dream Center dan mau ke kata Oma pun gue discernment lagi gitu loh. Apa iya nih Tuhan, pindah lagi nih, pindah banget nih gitu. Ya sudahlah gitu. Dan gue tahu Tuhan pasti punya rencana yang baik lah. Amin. Amin. Keren banget. Jadi kita juga nggak ngawur ya, meskipun misalnya kita ikut sebuah retret atau apa, kita dapat visi. Tuhan juga kasih kita akal budi untuk kita ada safety net-nya nih. Kita harus prepare, kayak gua juga dulu ninggalin comfort zone, ya kan? Iya. Hitung dulu kita punya duit berapa, paling nggak kira-kira 1 tahun ke depan kalau misalnya kita nggak ada penghasilan, kita harus save gitu loh dengan keadaan kita. Apalagi mungkin yang sudah punya keluarga, momongan dan lain sebagainya, mungkin akan lebih berat lagi kan. Jadi ya benar-benar harus berhikmat. Nah itu Wisdom Wednesday. Kita cari. Nah oke, Ko Ed, pertanyaan yang sama. Jadi kira-kira kalau mau tahu dari dulu kamu memang sudah punya mimpi nggak sih untuk jadi seorang entrepreneur? Silakan. Iya, kalau soal mau jadi entrepreneur ya, kayaknya gue bawaan dari lahir sih kayaknya ya. Kenapa lu jualan apa waktu kecil? Kayaknya emang dari dulu tuh suka gitu loh dengan bisnis, dengan jualan tuh emang suka gitu loh. Tapi gue juga nggak muluk-muluk gitu loh ya. Tuhan tuh juga memberikan kita tuh hikmat untuk berpikir gitu loh. Mungkin banyak sebagian orang dulu kalau mau lulus kuliah tiba-tiba pengen jadi entrepreneur, pengen punya bisnis sendiri. Nah, tapi walaupun gue dari kecil gue pengen punya bisnis sendiri, gue tuh nggak pernah kepengen juga habis gue lulus kuliah gue langsung buka usaha. Karena gue berpikir gini, gue harus cari pengalaman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue harus punya modal yang cukup banyak untuk gue bisa memulai usaha gue. Terus yang ketiga, gue harus ngembangin gue punya networking gitu loh. Kalau seandainya gue lulus kuliah dan gue langsung buka usaha, gue rasa networking gue belum terlalu banyak. Nah, makanya waktu itu begitu lulus kuliah memang gue sudah punya rencana, gue kerja dulu, gue kerja lebih kurang dari tahun 2004 ya, waktu kuliah pun gue udah kerja ya 2004, gue lulus kuliah 2006, sampai akhirnya gue resign di tahun 2015. Nah, di 2015, di sana gue baru benar-benar serius gue untuk memulai usaha gue. Jadi, tujuannya tuh apa? Karena kalau kita mau memulai usaha, modal yang paling kita butuhkan itu sebenarnya tuh selain kita punya tekad, kita juga punya niat yang kuat, tapi kita juga harus punya networking yang luas. Supaya apa? Bisnis kita ini bisa masuk ke semua channel yang memang menjadi networking-nya kita. Gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan aku balik sekarang Edward lagi lah ya. Biar Puri ada nafas lagi. Jadi apa sih yang bikin lu kepingin jadi pengusaha, entrepreneur itu apa? Yang kamu cari itu apa? Karena dengan perbandingan gini, mungkin lu bisa bandingin antara ikut orang sama lu usaha sendiri. Plus minusnya kira-kira menurut pengalaman lu seperti apa? Oke. Kalau kita ikut orang, sebenarnya tuh positifnya tuh banyak. Kita itu banyak banget belajar dari orang-orang yang lebih senior daripada kita. Dari sana kita ambil ilmunya, kita belajar banyak. Tapi kenapa ada dorongan atau motivasi lebih gitu loh untuk gue menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, gue tuh pengen mencari
uang yang lebih banyak lagi gitu loh, ketimbang kita mengharapkan gaji. Karena gini, kalau gaji bagi gua gitu ya, kalau kenaikan per tahun itu kan cuman berapa persen gitu ya. Terus kalau naik level jabatan, ya mungkin kita adalah kenaikan. Kita mati-matian, kita all out, dan gue tahu kapasitas gue kalau ngerjakan sesuatu, gue juga all out. Gue pikir kayaknya kalau gue punya bisnis sendiri, gue bisa double nih setiap income gue yang ada. Apalagi kita memulai di usia yang muda, kita juga serius, kita juga punya passion terhadap bisnis ini, dan itu menjadi modal utama di mana akhirnya tuh membulatkan tekad gue gitu loh, bahwa pertama kita harus punya motivasi itu. Terus yang kedua, kayaknya tuh enak aja gitu loh kalau tiap bulan kita tuh gaji orang gitu loh, ketimbang terima gaji. Bener gak? Keren gak sih? Kalau kita tuh, kita gaji orang, walaupun mungkin perusahaan kita belum perusahaan yang besar atau multinasional, tapi secara nggak langsung kita tuh bisa memberkati orang. Apalagi mungkin ini teman-teman ini ya, percaya nggak percaya, mungkin gue dianggap guyon gitu ya. Hal yang paling happy gue pada saat gue tuh memberikan gaji plus THR. Gue tuh melihat, tau nggak sih, binar-binar muka bahagia gitu loh dari karyawan gue. Nah di situ tuh ada suatu nilai yang nggak bisa mungkin orang beli gitu ya, nggak bisa orang rasakan, tapi hanya bisa kita rasakan gitu loh. Karena mereka ini sungguh menggantungkan gitu loh, mereka punya urusan dapurnya mereka tuh kepada usahanya kita gitu. Waduh, unyu banget ya kok Ed ini. Kalau lu Bu gimana Bu? Plus minusnya perbandingan lah ya, kan kita harus bandingin nih antara kerja ikut orang, kemudian usaha sendiri. Kalau versi lu gimana? Kalau versi gue ya, jujur kalau misalnya mau cari comfort ya, ikut orang sih jadi employee. Comfort ya, gitu. Meskipun kalau dibilang secure banget ya enggak, gitu loh. Kita juga bisa aja gitu kan di let go. Buktinya zaman-zaman kayak sekarang juga itu terjadi gitu. Tapi paling enggak tuh sesuatu yang constant gitu. Kalau misalnya jadi pengusaha, itu tuh gimana ya? Kalau menurut gue, entrepreneur is overrated ya. Kayaknya orang ngelihat entrepreneur itu mungkin kayak enaknya doang ya. Iya. Dia bisa jalan-jalan gitu ya. Sukses ya, selalu dilihat yang suksesnya doang ya. Betul gitu loh. Tapi lah pada Curhat saat aja Bu, curhat aja, nggak apa-apa. Bebas ini. Supaya orang tahu realita. iya betul. Usaha itu Pada saat merintisnya, di mana kita tidak pernah berhenti berpikir, di ya. mana dalam 6 bulan masuk rumah sakit 2 kali, itu orang-orang nggak tahu gitu loh. Kenapa sebabnya bisa Sampai demikian? masuk rumah sakit ya, 2 Iya. kali. 2 kali dalam 3 bulan bahkan gitu kan. Itu karena waktu pas tahap pertama tuh gue kayak stres berat gitu kan, shock banget kan gitu. Ya. Jadi itu it's not bukan hal yang enteng gitu loh untuk jadi entrepreneur gitu loh. Makanya gue sendiri pun juga tidak pernah bermimpi menjadi itu juga. Cuman seperti yang gue bilang, gue melangkah tuh step by step gitu loh, selangkah demi selangkah. Dan gue percaya kayak Tuhan tuh tuntun gitu loh, dan Tuhan tuh bukakan. Dia tahu lah ya, gue orangnya penakut lah ya, timid tuh kan, kayak gue nggak berani ambil resiko gitu loh jadi orang. Jadi kayaknya tuh semua tuh didatangkan, dikumpulin gitu loh, kesempatan tuh udah di depan mata. Gue tinggal kayak, ya elah loncat juga kayak kecil banget gitu, dikit banget gitu, udah disiapin gitu. Jadi ya gue taat gitu, gue percaya ya udah loncat ya loncat, meskipun habis itu ya setengah mati gitu kan kerjanya gitu. So itu plus minusnya kalau misalnya pertanyaan lu suka duka jadi entrepreneur. Dukanya ya kayak tadi ya, kerjanya itu benar-benar nggak pernah berhenti gitu kan, benar-benar sleepless lah gitu. Meskipun waktu kita jadi employees pun kita kerja keras gitu, benar-benar gue no doubt about that gitu loh. Good professionals pasti work hard gitu kan, all out seperti Yolanda gitu kan, event kan gitu. Tapi pasti ada restnya, kayak ownershipnya, stressnya itu nggak, pengusaha itu jauh lebih kita semua inilah merasakan itu kan gitu. Nah itu yang very challenging gitu loh, very hard gitu kan to do gitu. Kalau sukanya mirip sama Koet sih. Kalau buat gue
ketika of course profit is one thing ya gitu. Kalau enggak ya namanya bisnis ngapain kita kalau misalnya bukannya untuk profit, gue bukannya NGO gitu loh, bukannya ya non profit gitu kan, bukannya bisnis komersial. Tapi di lain itu bagaimana kita itu bisa membawa dampak ya, membawa impact buat orang-orang lain gitu. Mirip sih sama yang Ko Ed bilang gitu. Kayak misalnya di Kata Oma gitu kan sekarang. Ini sudah ada lebih dari 500 reseller di seluruh Indonesia ya gitu. Jadi puji Tuhan dan gue benar-benar bersyukur ya Kata Oma ini bisa dijadikan salah satu solusi pada saat krisis seperti sekarang gitu kan. Maksudnya lu nggak perlu modal gede gitu kan. Terus ya udah pokoknya ya niat aja gitu. Tapi ya marginnya oke dan lu bisa. Ini bukan jualan ya, maksudnya. Iya, gue merasa kok kayak jualan ya lo ya. Salah skrip gue, ini skrip webinar. Enggak. Tapi maksudnya itu berkembang gitu dan gue melihat gila ya saat orang-orang itu kehilangan pekerjaan gitu ya, pay cut segala macam, lu sambil-sambil aja gitu dengan Kata Oma itu lumayan banget gitu buat side income. Ya, orang stres kan pengen nyamil ya Bu, pengen ngemil ya. Bener. So gue happy gitu. Itu yang Kata Oma gitu. Jadi kalau untuk Dream Center juga sama gitu. Yang datang ke gue orang yang galau-galau, yang kayaknya mumet-mumet gitu. Tapi ya setelah gue dengerin ngobrol gitu kan, akhirnya mereka kayak ketemu gitu loh. Oh iya ya sebenarnya bikin gue pusing tuh apa sih? Oh kalau gitu mestinya gue ngapain sih gitu. Dan benar-benar gue melihat beberapa klien gue itu kayak terbukakan gitu loh perspektifnya. Bukan karena gue yang ngasih tahu ya, karena sebenarnya mereka sudah punya jawabannya, cuma kayak tertutup gitu loh, clouded judgment-nya. Dan ketika mereka punya jawabannya itu benar-benar kayak take off gitu loh. Gue bangga banget gitu loh sama klien-klien gue yang di Hacktivate ya. Ada juga beberapa yang masuk LOJF gitu kan. Jadi yang kayak, wah keren abis gitu. So, itu yang bikin buat gue rewarding banget sih. Oke, nice. Jadi, kalau gue boleh simpulkan dari dua pertanyaan kita, jadi menjadi seorang entrepreneur itu bukan masalah kita pengen, tapi ini merupakan God's calling ya. Dan juga menjadi entrepreneur dibandingkan menjadi seorang pegawai, bagi gua nggak perlu dibandingkan. Karena dua-duanya itu yang penting itu panggilan Tuhan untuk kita hidup dan menghidupinya dalam setiap langkah kita lah seperti itu. Nah, kita beranjak nih. Kita membahas lebih dalam lagi. Gua butuh jawaban yang ada langkah-langkah praktikal yang kalian sudah lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, menurut kalian, ya ini mulai dari Furi aja, untuk menjadi seorang entrepreneur sebaiknya mulai dari mana? Nah, langkah-langkahnya mungkin Fu, waktu lu memulai suatu langkah, secara detail aja lu bikin rencana keuangan ke depan kayak atau apa, praktikal. Mungkin biar teman-teman yang mungkin, kayaknya gue langkahnya seperti apa untuk awal. Silakan Bu. Oke. Kalau untuk menjadi pengusaha ya, yang gue lakukan itu pastinya yang pertama adalah kita bicara tentang modal ya. Pertama itu adalah modal kerja yang finansial tadi gitu kan. Kalau misalnya kita mau berusaha, cari dulu gitu kan, kayak bisnisnya tuh apa sih gitu kan. Terus kira-kira demand-nya tuh gimana sih gitu untuk bisnis tersebut gitu. Hitunglah cost-nya itu gimana sih gitu kayak kira-kira gitu kan. Terus diukur juga, do I have what it takes atau enggak gitu. Gue udah cukup belum sih gitu kan. Modalnya dalam hal pengetahuan gitu kan. Network gitu. Kalau misalnya belum, ini yang harus disiapkan juga gitu. Itu yang perspektif yang pertama ya, dan juga pastinya lagi-lagi tentunya finansial ini tadi gue bicara tentang safety net ya gitu. Paling enggak gue dikasih tahu waktu itu kan kita sempat mentoring bareng juga sama Pak Teddy Rahmat kan, kita semua bertiga kan. Pertanyaan dia kan langsung kan kayak kalian punya bisnis lagi yang lain atau enggak gitu selain ini. Jadi even seorang Teddy Rahmat aja sesenior itu dia tahu gitu loh. Kayak itu ya Bu ya. Iya, kalian kalau mulai usaha gitu loh harus ada modal dulu yang dicadangkan, karena jangan asumsi pengusaha kita ini langsung take off. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah kalau misalnya demikian yang terjadi gitu kan. Tapi kita harus prepare gitu loh, safety net tersebut.
orang-orang banyak yang bilang paling enggak tuh 6 bulan. Pengeluaran lu 6 bulan lu ada gitu loh. Saving lu untuk 6 bulan tuh ada. Pokok lu ya. Yes gitu loh. Ayo kebutuhan 6 bulan lu, itu lu lock kunci. Jangan jadikan itu sebagai capital juga. Kalau lu mau rest assure ya, gue kan orangnya nggak berani ambil resiko. Jadi itu yang gue lakukan gitu loh. Ada orang yang kayak, oh ya udah semakin gue ibaratnya bakar jembatan, habis itu gue harus berhasil. Jadi kalau kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Lebih nekat. Gitu ya, lebih nekat. Kalau gue kan orangnya nggak seperti itu. Jadi satu, kesiapan tentang finansial pasti gitu kan. Dua, kesiapan tentang usahanya itu sendiri itu bagaimana ya gitu, maksudnya harus menguasai gitu loh bidangnya, bisnisnya. Bukannya berarti kemudian kayak kita tahu semua jawabannya, kita menjadi ahli di bidang itu saat ini juga gitu loh. It doesn't work that way gitu. Itu tuh harus step by step gitu loh. Bahkan gitu ya, ini pengalaman yang gue jalanin juga gitu, even di kata Oma juga gitu. Lu pokoknya jalan aja dulu gitu kan, terus lihat kena atau enggak. Kalau misalnya kena, terusin. Kalau enggak, lu pivot gitu loh. Lu alter. Yang kayak kemarin tuh enggak efektif ya ternyata. Oke, kalau gitu kita bikin ini. Jadi jangan takut sama yang namanya kesalahan. Karena kesalahan itu adalah pembelajaran gitu loh. Jadi dari situ, oke, berarti ini enggak. Ayo kita putar sedikit sampai akhirnya kita ketemu selaknya. Itu semua tentang itu sih. Gitu. Jadi tahu bidangnya, tekuni ya. Artinya ini sekarang kita bicara tentang mental nih gitu. Mental artinya siap kerja keras. Benar-benar yang namanya kerja keras itu nggak berhenti kerja keras gitu ya. Jadi ya jangan menyerah, konsisten, konstan, itu benar-benar nggak ada kata berhenti aja gitu. Terus lu gagal gitu ya, kok nggak berhasil gitu, ya maju lagi, cari akal lagi, apalagi kayak gitu. Itu mental ya gitu. Jadi ya seperti itu sih. Tapi kalau misalnya mau diringkas, mulainya dari mana? Menurut gua, mulainya itu dari diri sendiri. Dari diri kita dulu, mental kita dulu. Kalau enggak, yang namanya venture capitalist, mereka itu sekarang mau invest di startup company, yang mereka ikat itu adalah CEO-nya, foundernya yang mereka ikat. Kalau enggak, mereka nggak mau inject. Kenapa? Karena orang tersebut yang akan make the company successful. Gitu. Oke. Good answer. Thank you, Bu. Nah, Ko Ed, gimana nih? Gue mengharapkan jawaban yang berkualitas loh dari lo. Oke. Kalau ini yang tentang kita sebaiknya mulai dari mana ya? Mirip dengan Furi ya, tapi kalau gue itu mungkin versi yang kebalik dari Furi. Gue nih lumayan nekat gitu loh. Kelihatan tapi sih. Nekat yang dengan perhitungan juga gitu ya. Kita harus menyiapkan, kita punya cadangan, itu yang pasti ya. Apalagi kalau sudah yang berkeluarga. Yang kedua, carilah seorang mentor. Itu penting banget. Karena kalau kita mempunyai mentor, kita punya orang yang memberikan kita advice, itu akan jauh lebih safe buat kita. Mentor ini adalah orang yang punya pengalaman lebih dulu lah usaha dibandingkan kita, sehingga kalau misalnya kita mungkin agak nyerempet-nyerempet dikit, nah mentor inilah yang akan memberikan pengarahan sama kita gitu loh. Gue bersyukur banget, gue tuh banyak banget ketemu mentor di LOJF. Salah satunya nih mentor gue nih Furi. Oh deh. Maco. Ya, Furi ini mentor gue gitu loh. Kalau gue udah mulai agak ngaco-ngaco, biasanya nih Furi, dia akan lurusin gue gitu loh. Nah, buat teman-teman yang butuh mentor, tahu dong mesti kontak kemana dong. Promosi center jangan lupa gitu loh ya. Ngaco. Itu sih yang paling penting. Pertama, kita punya cadangan, kita punya niat, dan kalau bisa kalian cari mentor lah. Oke. Jadi benar-benar ya, nggak sembarangan, nggak asal nekat, bondo nekat orang bilang ya, tapi harus diperhitungkan segala sesuatunya dan menyiapkan diri kita. Tadi Furi bilang ada poin kita harus belajar juga apa yang akan kita lakukan sebelum kita melakukannya. Kemudian mentor, itu penting sekali. Aku setuju sih. Karena ada orang yang punya prinsip gini loh. Ada bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ya kalau dulu. Kalau sekarang sih gue lebih prefer, gue belajar dulu, gue punya mentor, supaya kesalahan yang sebenarnya kita bisa hindari, karena kita mending belajar dari yang sudah berpengalaman. Mungkin kita akan tetap mengalami ada kegagalan, ada kesalahan, tapi nggak perlu terlalu banyak. Betul. Jadi kita bisa lebih maju lagi kan, seperti itu. Terus
ada pertanyaan lagi. Kalau kita tadi bicara soal memulai usaha yang baru sendiri, wajar nggak sih kalau kita itu memiliki kegalauan atau ketakutan untuk mulai bisnis? Nah, sebenarnya pasti jawabannya ya wajar lah, namanya manusia. Tapi aku pengen dengar jawaban dari kalian. Yang penting itu sebenarnya bagaimana menyikapi rasa takut, rasa ragu, ya kan? Dari kita yang sebelumnya sudah di comfort zone, sudah semuanya serba stabil, income-nya sudah pasti. Nah, ini kita memasuki dunia baru yang orang kan lihat suksesnya doang, akhirnya doang. Makanya seminar-seminar yang mendatangkan pengusaha-pengusaha sukses itu rame pasti. Ya, karena mereka melihat ujungnya aja, tapi mereka nggak tahu orang itu berdarah-darah sampai gimana. Nah, kalau lu Koet, lu dulu deh, gimana menyikapi ketakutan, kegalauan, keraguan untuk memulai sebuah bisnis? Silakan. Oke, kalau punya ketakutan atau kegalauan sih wajar ya, udah pasti gitu loh. Tapi gini, pada saat kita sudah akan memulai sebuah bisnis, yang pasti kita itu harus berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang positif. Misal ya, kita tuh mau buka usaha kuliner misalnya. Bergaullah dengan orang-orang yang sukses di dunia kuliner. Oke. Jangan ketemu dengan orang-orang yang gagal di sisi bisnis gitu loh. Bukan gagal ya, maksudnya tuh yang punya negatif thinking gitu loh. Karena itu justru akan membuat kita semakin ragu dan malah akan pikir gini, aduh apakah ini benar nggak sih panggilan gue? Apa gue balik kerja lagi nih? Alhasil akan kayak gitu terus gitu loh. Begitu kita balik lagi kerja, tiba-tiba teman ada resign, dia buka usaha kuliner, booming, terus kita mau keluar lagi gitu loh. Jadi bulatkan tekad dan carilah sebuah komunitas yang memberikan dampak positif buat kita. Oke, nice. Silakan Bu, kalau versi lu gimana Bu? Ya pasti wajar lah, wajar banget. Tapi gue itu kepingin memberikan pertanyaan sebenarnya ke semua orang yang kepikiran untuk jadi pengusaha ya, gitu loh. Mikir beneran mau, gitu loh. Terus untuk apa, gitu ya. Kalau misalnya bicara tentang mencari sukses, kita bisa kok sukses ya, mau jadi entrepreneur, mau jadi employee, atau mau jadi self-employed, itu bisa sukses, gitu loh. Jadi tanya dulu gitu. Kalau untuk sukses jadi entrepreneur, pastinya ya tadi kan udah gue bilang gitu loh. Harga yang harus dibayar itu juga nggak sedikit dan tidak ringan juga gitu. Gimana caranya kalau gue berpegangan sama Tuhan sih, jujur. Jadi Tuhan itu tahu gue orangnya penakut ya dalam hal yang ngambil resiko-resiko kayak gini. Jadi benar-benar dia ngerti, dan Tuhan tuntunan Tuhan, perkenanan Tuhan, God's favor itu tuh benar-benar yang tadi kayak gue bilang itu tuh didatangkan. Gue mau bisnis apapun gue aja suka bingung gitu ya, tiba-tiba kok ada orang yang gue perlukan gitu kan dateng nawarin, ajakin kerjasama gitu, kayak kok nggak perlu sampai gue susah menangis merintih gimana banget gitu ya. Jadi buat gue ya sudah, udah tinggal gue melangkah dikit doang ya, gue melangkah dikit kalau buat gue. Jadi pegangan gue ya pada Tuhan yang gue percaya pasti akan menyediakan segala sesuatunya. Amin. Oke. Oke, kita masuk pertanyaan ke-6. Punya nggak sih guiding principle atau nilai-nilai yang penting untuk kamu punyai sebagai seorang entrepreneur? Punya nggak? Jadi kan kita itu harus punya values yang kita pegang dalam hidup kan. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri, mulai dari Furi deh. Ya, Bu, gantian ya. Apa sih nilai-nilai yang penting bagi lu sebagai seorang pengusaha? Oke. Yang pertama tadi gue bilang ya, yang pertama itu adalah beriman. Oke. Gue udah bicara ya. Yang kedua itu berani. Brave. Brave. Yang ketiga itu bertindak atau bekerja gitu. Action ya, Bu. Yes, gue melihat ini 3 ya. Gak bisa salah satu ini didiskon, gak bisa. Ya. Ada orang yang beriman dan bekerja. Ini sebenarnya kombinasi yang bagus.
Ya. Tapi kalau nggak berani, nggak jalan-jalan juga. Gitu loh. Karena itu yang terjadi sama gue sebelumnya. Gue beriman dan gue bekerja. Tapi ketika yang namanya harus take that leap of faith ya, nekat, itu kayaknya itu keberanian sih. Gitu loh. Itu harus ada beraninya. Nah, kalau misalnya kita berani ya, bekerja tapi tidak beriman ya, atau kurang lah ya, kurang mengandalkan Tuhan, kurang menyertakan Tuhan, itu bisa frustrasi. Karena begitu banyak hal yang di luar kontrol kita. Benar-benar kita semua sudah rinci ya, sekuat-kuatnya kita lah ya, mau bikin event segala macam. Tiba-tiba COVID hits, lu mau apa? Iya. Ya sesimpel itu gitu kan. Kurang gimana bekerja, kurang gimana berani, udah siap launch. COVID, ada salam dari COVID. Ayo, tiarap semua. Iya kan? Nah, terus kalau misalnya beriman, ya kan, berani, tapi kurang bekerja, artinya persiapannya kurang, perhitungannya kurang, ini bisa-bisa konyol, gitu loh. Artinya kita belum mengkalkulasi resiko, ya. Kita modal yang kayak, ya itu tadi habis ikut seminar motivasi, oh ya gue berani, oh ya I can do it, gitu loh. Tapi udah ngerjain PR-nya atau belum, gitu loh. Lu udah, bisnis lu udah lihat demand-nya ada atau enggak, visible atau enggak, gitu loh. Ini bisa long term atau enggak, gitu loh. Itu bekerja, tapi kurang smart, kurang hard gitu ya. Itu nggak jadi juga menurut gue. Jadi ya beriman, berani, dan bertindak. Oke. Yes. Good point. Nah, Koet, apa Koet nilai-nilai penting, values yang bagi kamu penting untuk menjadi seorang entrepreneur? Oke. Kalau gue tuh punya 3 value. Yang pertama itu serius. Nah, serius. Jadi kalau misalnya sudah bertekad mau jadi entrepreneur, lu serius gitu loh. Kedua, lu action. Yang ketiga, lu make it happen. Jadi kalau kita udah serius dan kita actionnya tuh nggak tanggung-tanggung juga, kita pasti akan make it happen gitu loh. Dan itu di depan mata. Jadi kalau mau kecemplung pun kita jangan tanggung-tanggung. Mesti total gitu loh, totalitas. Gitu. Oke. Nah, tadi aku ada kelewatan satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Bisa nggak sih kalian ceritain hal-hal yang paling menyenangkan menjadi seorang entrepreneur dan yang paling challenging? Oke, yang pertama yang paling menyenangkan, yang kedua yang paling challenging. Itu apa yang kalian pernah alamin? Edward dulu, kok Ed? Gue paling bukan menyenangkan ya, menurut gue kesannya ini berkesan buat gue. Ini terjadi tahun lalu. Ini bareng Furi juga sih waktu itu sih di PRJ sih. Lagi kok Ed. Oh. Di PRJ. Jadi gini, kita tuh buka stand di PRJ ya, dan kita sedang nawarin produk ya. Ini ada 3 orang ya yang tiba-tiba ya pengunjung tiba-tiba datengin gue dan langsung ngomong kayak begini. Pertama ekstrim, dia ngomong gini, kamu Kristen ya? Gue tuh kaget gitu loh. Kok tiba-tiba kok ini kok rasis banget gitu loh. Kristen ini pasti nih katanya. Loh, iya Bu, saya Katolik, saya bilang. Kenapa ya Bu ya? Enggak, mukanya nih cerah, bersinar. Wede. Mukanya cerah banget, bersinar. Anak Tuhan ini pasti ini katanya. Yeah. Padahal itu baru cuci muka ya. Itu bareng Furi waktu itu. Berganti skincare dia. Lalu yang kedua, begitu juga. Tiba-tiba ibu-ibu samperin lagi. Ini pasti anak Tuhan ini katanya. Yeah. Soalnya dagangannya nih rame katanya, bersinar katanya. Dan yang ketiga, begitu juga. Jadi gue pikir ya, memang benar-benar ya, Tuhan itu saat kita punya usaha ya, saat Tuhan itu berkehendak dan berkenan ya, itu sinarnya tuh bukan hanya ada di kita gitu loh, tapi di sekeliling kita tuh orang tuh kayak bisa melihat itu, dan gue tuh happy banget karena nama Tuhan itu dipermuliakan di sana. Gitu. Amin. Tumben lu bener ini ngomong. Udah itu doang. Oke, ini berkesan buat gue sih. Oke. Yang challenging apa? Yang challenging? Kalau challengingnya itu pada saat awal-awal COVID, ya, memutuskan apakah karyawan di PHK atau dirumahkan atau enggak.
puji Tuhan, gue nggak mem-PHK-kan karyawan gue. Bahkan gue nambah karyawan 2 orang. Wow, that's nice. Ya itu sih yang challenging sih buat gue sih. Tapi ya bagi gue tantangan itu ya ada ya. Tapi gue sih nggak buat itu menjadi sesuatu yang berat sih. Gue enjoy sih untuk melakukannya sih. Oke, Fu, silakan Fu. Yang menyenangkan, yang paling challenging. Yang menyenangkan itu adalah impact on people, dampak sama orang ya. Tadi gue sempat cerita, baik di Dream Center ataupun di Kata Oma, bagaimana bisa menjangkau banyak orang dan berdampak gitu loh bagi kehidupan mereka gitu. Yang challenging itu juga people. Sampai sekarang itu juga saat COVID ya. Ini bukan karena kita let go people gitu loh, sama seperti Koet juga gitu di Kata Oma juga kita malah promosiin tim kita ya gitu loh, karena memang mereka kerja dengan amat sangat baik gitu, jadi kita promosiin gitu bahkan, dan kita juga rekrut gitu. Tapi ada momen di mana gue harus let go orang yang tidak perform dan tidak cocok gitu kan. Ini teman-teman Tamres 1 tahu gue kayak stres banget di LG. Itu karena nggak cocok, bener-bener orangnya tuh jadi nggak perform, dan ibaratnya gue salah rekrut gitu. Gue stres banget pada saat itu. Dia lah ya, bukan. Iya, nah itu orang ini tuh baik secara kepribadian, dia baik gitu loh, rajin gitu, tapi dia nggak di bidangnya, dan gue harus memutuskan ini lanjut atau enggak, dan salary dia kan lumayan tinggi gitu loh, jadi ini nggak justify gitu, gue harus tidak perpanjang lah gitu kan, tidak lulus probation gitu ibaratnya. Nah itu gue sedih sih, itu gue kayak wah, kayak berapa minggu gue sampai maksudnya, karena gue berpikir gue tuh bertanggung jawab juga sama keluarganya dia, gimana nih gitu loh, dia baru pindah dari perusahaan yang sebelumnya, orang lagi benar-benar kerja, pindah ke Kata Oma, terus probationnya nggak gue lolosin, ini apa kabar kena COVID kayak gini, keluarganya terus gimana gitu kan. Gue benar-benar terbeban gitu kan pada saat itu, sampai gue bahkan mempertanyakan Tuhan gitu loh. Pada saat itu gue bilang, Tuhan kok jadi entrepreneur nggak enak banget gitu loh, ini loh yang benar-benar bikin nggak enaknya dari entrepreneur itu, kok harus cut people off gitu, gue harus menjadi pribadi yang kayaknya kok have no mercy, yang kayak gitu-gitu loh. Itu yang challenging sih buat gue, tapi itu bakalan ditemuin dan harus dilakukan. Ya makanya ya, nggak semudah yang dilihat orang dari luar ya. Oh, pengusaha sukses, dalamnya juga benar-benar banyak sekali yang harus kita perjuangkan. Nah, oke, waktu kita nggak banyak, dari kalian berdua, kalian punya nggak sih ayat dalam Alkitab yang kalian jadikan pegangan dalam hidup kalian? Dari Furi dulu deh. Apa, Fu, ayat pegangan lu, Fu? Oke, itu adalah Jeremia 29 ayat 11. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini yang gue jadikan pegangan banget sih gitu, karena kan seperti gue bilang, gue baru tahu gue mau ngapain itu kurang lebih 10 tahun yang lalu gitu loh, even less than 10 years gitu. Terus gue kayak mau kemana ya, tapi yang gue jadikan pegangan itu adalah gue beriman Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti punya rencana yang baik buat gue, dia itu sayang sama gue, dia itu pasti jaga gue kemanapun juga, pasti dia pelihara dengan amat sangat baik. Jadi step by step gue selalu kayak nanya, discernment, kayaknya nanya-nanya mulu gitu ya, karena gue saking kayak indecisive dan penakut juga gitu kan. Tapi benar-benar Tuhan tuntun gitu loh, dan benar-benar dia hantarkan gue step by step gitu kan ke tempat-tempat yang memang menghasilkan buah dan ada harapan dan masa depan yang baik gitu. Amin. Thank you for sharing. Koet, apa ayat lo ya? Beneran lo. Ya, Lu baca Alkitab nggak? Ya, kalau ayat pegangan gue ini gue dapat ayat ini karena bukan tuntunan ya, karena bisikan istri gue sih. Bisikan istri gue. Jadi istri gue tuh, Regina pernah bilang kayak gini, pada saat gue itu sedang bimbang,
dia selalu bilang begini, Pi katanya, "Kalau kamu," maksudnya, "kamu nggak usah ragu, nggak usah bimbang," katanya. "Karena kamu percaya deh satu hal, apapun yang kamu kerjakan, pasti akan diberkati Tuhan," katanya. Nah, Amin. berdasarkan dari ayat itu, gue dapat nih dari Ulangan, bab 28 ayat 8. Di sini dibilang, "Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu." Ingat loh, segala usahamu. Amin. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tapi merujuk kepada Ulangan bab 11 ayat 22 sampai 25. Ini panjang, tapi kalau dirangkum, berkat Tuhan buat mereka yang taat. Jadi Tuhan akan memberkati loh segala usahanya kita. Apapun usaha kita, Tuhan pasti berkati. Asal Taat dan kita setia taat. pada Tuhan. Oh, that's nice. Oh, jadi Fams, kalau dari sharing Edward dan Furi pada malam hari ini, gue itu menangkap pesan bahwa yang pertama adalah kita harus berani untuk mengikuti dream atau panggilan kita. Jadi penting sekali untuk kalian discernment, apa yang menjadi panggilan Tuhan. Karena dua-duanya baik. Kalian bekerja ikut orang maupun kalian jadi pengusaha, kalau itu memang panggilan dari Tuhan, pasti akan menghasilkan berkat dan menjadi berkat buat orang lain. Terus yang kedua, tentu saja kalau misalnya kita dapat panggilan menjadi seorang entrepreneur, kita harus tetap punya persiapan yang baik untuk kita lakukan. Nah, jadi terus yang ketiga, tentu saja sudah dapat panggilan, terus libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Oke? Jadi gue mau tutup di dalam doa dulu, nanti kalau kita masih ada waktu sebentar, gue pengen minta Furi sama Koed untuk kasih tips atau pesan untuk yang nonton pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa yuk dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau berikan kami hikmat, Engkau berkati pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi panggilan kami dalam kehidupan ini, terutama di dunia kerja, apakah kami bekerja sebagai seorang pegawai, atau kami menjadi seorang pengusaha. Apapun itu, biarlah kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu dan rencana-Mu, karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan. Engkau berkati juga Edward dan Furi yang sudah menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Berkati usaha mereka, berkati keluarga, kesehatan, dan pelayanan mereka. Biarlah Engkau boleh pakai kedua anakmu ini untuk menjadi perpanjangan berkat-Mu. Kami menaikkan segala doa kami dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, singkat aja. Mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini. Furi, silakan, Bu. Oke. Buat gue, fans, let's be brave. Keep moving forward. Amen. Because we have an unshakable God. Yes. And let's become His champions arise. Amin. Amin. Thank you, Bu. Koed, Koed. Tips ya untuk kita ya. Kalian harus aktif di LOJF, terutama kalau misalnya di event LOJ Conference. Karena LOJ Conference itu tempat penggemblengan sebelum menjadi entrepreneur sejati. Tanggal berapa? 15 sampai 17 Agustus. Ya, temanya sangat-sangat ini ya, relate banget dengan keadaan kita sekarang. Ya, banyak yang takut, banyak yang khawatir. Nah, let's choose to be brave. Oke. Itu aja teman-teman, thank you for join us tonight di Wisdom Wednesday. Semoga kita terus membagikan inspirasi dan terus kita meminta hikmat dari Tuhan supaya kita berjalan dalam kebenarannya. Selamat malam semuanya, thank you Furi, thank you Koed. Tuhan Yesus berkati. God bless. Bye.